Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 9. Melanjutkan cerita sebelumnya. 4 teratas, mulai pilih lawanmu. Ketika Raja Dewa Tertinggi berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan 4 tirai cahaya ajaib keluar dari atas 4 kepala Tan Yun. Tepat ketika keempatnya memilih tirai tipis sesuka hati, suara tua Si Yuan Supreme terdengar, "Tunggu. Yang mulia, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Lingxia dan Chaos Tianzun bangkit bersama, melihat kembali ke Si Yuan dan membungkuk untuk bertanya. Maha Guru Si Yuan membelai janggutnya dan tersenyum, memandang Xuan Yuan Ruo, masuk akal untuk mengatakan bahwa Maha Guru hanyalah seorang penonton dan tidak seharusnya ikut campur dalam urusan Lingxia. Namun, yang tertinggi ini masih merasa bahwa sejak keempatnya telah memasuki semifinal, apakah mereka harus diberi cukup waktu untuk memulihkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat memainkan permainan setelah mengembalikan kekuatan mereka ke kondisi puncaknya. Lagi pula, ada sedikit perbedaan dalam kekuatan keempat orang itu. Hanya dengan cara ini kita bisa melihat siapa yang jenius di antara mereka. Mendengar pidato itu, Lingxia Tianzun dengan hormat berkata, "Yang mulia masuk akal. Bawahan saya tidak perhatian. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan." "Yah, itu sangat bagus." Setelah Maha Guru Si Yuan mengangguk, dia memandang Xuan Yuan Ru dan berkata, "Xuan Yuan, murid saya sangat optimis tentang Anda, yang membuat guru tertinggi Ben maju dan memberi Anda kesempatan untuk memulihkan kekuatan Anda. Jangan mengecewakanku." Mendengar pidato itu, Xuan Yuan Ru sangat bersemangat, dan matanya penuh air mata. Dia senang bahwa putrinya memperhatikan dirinya sendiri. Hanya memperhatikan, Xuan Yuan Ru merasa sangat bahagia dan menangis, dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Setelah itu, Xuan Yuan Ru menatap Sui Ying Tianzun dengan air mata dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Sui Ying Tianzun tersenyum dan berkata, "Sama-sama, Xuan Yuan Ru. Tianzun ini merasa sangat baik melihat Anda, jadi dia membantu Anda. Jangan mengecewakan Ben." Mendengarkan kata-kata, "Baik putrinya," Xuan Yuan Ru menahan air matanya dan berkata, "Aku akan mencoba yang terbaik." Setelah suara itu, Xuan Yuan Ruo menangis, "Sui Ying, bayi perempuan ibu. Ibu benar-benar ingin memelukmu." Kemudian, Xuan Yuan Ruo menstabilkan pikirannya, duduk bersila, menutup matanya yang indah dan berpikir, "Putri, kamu sedang menunggu ibumu. Ketika ibuku kuat di masa depan, dia akan muncul di depanmu dan mengenalimu, dan kemudian membawamu pergi dari Si Yuan Supreme." Setelah mengambil keputusan, Xuan Yuan Ru menstabilkan pikirannya dan mulai dengan panik melahap Dewa Yuan dari langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Yu Wensu dan Mu Zihua, yang kekuatannya belum sepenuhnya pulih, sangat bersemangat. Yu Wensu menoleh untuk melihat ke samping ke arah Tan Yun, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, "Wah, Tuhan juga membantuku. Wah, tunggu sampai aku memulihkan kekuatanku, bertemu denganmu, dan kemudian membunuhmu." Setelah transmisi, Yu Wensu duduk bersila sambil tersenyum. Tan Yun mencibir dan berkata, "Yu Wensu, sebenarnya, apakah kamu memulihkan kekuatanmu atau tidak? Hanya ada satu hasil akhir, yaitu, aku akan membunuhmu sendiri." Bicara besar, Yu Wensu mengendus, dia mulai memuntahkan langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Nak, selanjutnya kamu harus berharap untuk tidak bertemu denganku, kalau tidak aku akan membuatmu mati jelek." Mu Zihua menggoyangkan kipas lipatnya dengan senyum iblis dan melewati Tan Yun. Segera, dia duduk bersila untuk memulihkan kekuatannya. "Mau membunuhku?" Tan Yun tersenyum, duduk bersila dan memejamkan mata. Di kursi, Raja Dewa Mulong, Raja Dewa Tertinggi, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Jianglong, Ma Boshan, Zhan Peng, Gongsun Zhuangli, Raja-Raja Dewa dan pemilik keluarga ini yang ingin membunuh Tan Yun diam-diam berkomunikasi.
Melalui komunikasi singkat, Raja Yuan dan Raja Mulong bersuara dan memberitahu beberapa orang bahwa Tan Yun akan mati. Apakah Tan Yun bertemu Mu Zihua atau Yuan Shu, dia akan dibunuh. Raja Yuan memiliki keyakinan pada putra sulungnya Yuan Shu, dan Raja Mulong memiliki keyakinan yang sama pada Mu Zi. Setelah lebih dari 1 jam, Yuan Shu bangkit perlahan, memandang Raja Dewa Tertinggi dan berkata, "Keponakan, kekuatanmu telah pulih." Setelah setengah jam lagi, Mu Zihua bangkit dan membungkuk kepada Raja Dewa Tertinggi dan berkata, "Paman Bai, kekuatan keponakanku telah pulih." Pada saat ini, Suan Yuanru berdiri dan memberi isyarat bahwa dia bisa mulai. Raja Dewa Tertinggi sekali lagi menawarkan 4 kelompok cahaya kekuatan suci di belakang layar untuk dipilih 4 orang. Segera 4 lawan dipilih. Ketika Yuan Shu melihat bahwa lawannya bukan Tan Yun, dia bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Lawannya bukan orang lain tapi Mu Zihua. Mu Zihua mengerutkan kening dan tampak agak bermartabat. Dia tidak yakin bisa mengalahkan Yuan Shu. Dalam hatinya, bahkan jika dia menang, dia akan terluka. Memikirkan hal ini, Mu Zihua berbalik menghadap Lingxia Tianzun, membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Tuan Tianzun, maukah Anda memberikan 2 waktu teratas untuk memulihkan kekuatan mereka setelah kelahiran 2 teratas?" "Ya," kata Lingxia Tianzun. Mendengar pidato itu, Mu Zi memandang Yuan Shu dan berkata, "Saudara Yuan, selama pemenangnya mengalahkan Li Ximin dan Li Xin, dia mungkin mendapatkan hati Xin. Jadi selanjutnya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapimu. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, saya harap itu tidak mempengaruhi persahabatan kita." Setelah mendengarkan, Yuan Shu tersenyum dan berkata, "Itu wajar. Anda tidak perlu meninggalkan tangan untuk saya. Saya ingin meminta saran Anda tentang sihir kipas saudaramu yang selalu berubah." Hahaha. Mu Zihua tersenyum, mengulurkan tangan dan berkata, "Kakak Yuan, tolong. Saudara yang saleh, tolong." Setelah Yuan Shu berbicara, dia dan Mu Zihua melayang ke udara dan terbang ke platform. Pada saat ini, Tan Yun dan Suan Yuanru saling tersenyum di rumput krisan, dan transmisi suara berkata, "Haruskah kita naik panggung untuk membuat gerakan?" "Masih tidak lagi." Suan Yuanru berkata dengan suara lembut, "Aku khawatir aku akan menyakitimu." "Tan Yun, saya memilih untuk mengakui kekalahan, memberi Anda kesempatan untuk memenangkan kejuaraan, dan kemudian mengajukan kepada Lingxia Tianzun keinginan Anda untuk batu dewa mengembalikan jiwa." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oke, terima kasih." Suan Yuanru berkata dalam transmisi suara, "Terima kasih untuk apa-apa, tetapi kata-kata jelek saya ada di depan. Jika Anda ada hubungannya dengan Li Xin, saya tidak akan memaafkan Anda. Bahkan jika aku menemukan ayahku, itu adalah kesalahan ayahku saat itu, aku tidak akan memaafkanmu. Ada cukup banyak wanita di sekitarmu. Berhentilah menggoda." Setelah transmisi, Suan Yuanru berbalik dan menatap orang-orang, "Saya mengaku kalah." Begitu kata-kata ini keluar, Raja Mu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam pikiran mereka, Suan Yuanru menyerah karena Tan Yun. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang membiarkan orang lain menjadi tunangan Tan Yun? Mengakui kekalahan. Di kursi baris pertama, Sui Ying Tianzun mengerutkan kening dan tampak tidak senang. "Kenapa mengaku kalah? Apa karena dia tunanganmu?" Sui Ying Tianzun benar-benar tidak senang. "Anda tahu, sebelumnya, dia secara khusus meminta gurunya Si Yuan Supreme untuk membiarkan 4 besar memulihkan kekuatan mereka ke puncak, untuk menjaga Suan Yuanru. Dia tidak menyangka bahwa Suan Yuanru akan mundur tanpa bertarung." "Tuan, tenanglah." Suan Yuanru berkata dengan tulus, "Jing Yun adalah tunanganku. Kekuatannya jelas bagi generasi muda. Sampai sekarang, dia belum memainkan kekuatan aslinya. Jika generasi muda berduel dengannya, dibutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam untuk menang, dan yang kalah kemungkinan adalah generasi muda. Jadi generasi muda memilih untuk mengakui kekalahan. Pertama, dia tidak ingin mempengaruhi waktu upacara ulang tahun karena permainan antara generasi muda dan dia. Kedua, kekuatan generasi muda memang sedikit lebih rendah darinya." Mendengar pidato itu, Sui Ying Tianzun mengerutkan kening.
Anda mengatakan bahwa Jing Yun belum memainkan kekuatan aslinya sampai sekarang. Benarkah itu? Suan Yuanruo berkata dengan lembut, itu benar. Percaya atau tidak, saya sangat yakin bahwa tunangan saya akan memenangkan kejuaraan. Begitu komentar ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tan Yun belum memainkan kekuatan aslinya. Bagaimana mungkin? Sue Ying, Ling Xia, Chaos Tianzun En dan bahkan Si Yuan Supreme memandang Tan Yun. Jing Yun, kamu menjawabku dengan jujur. Ling Xia bertanya, apakah yang dikatakan Suan Yuanru itu benar? Tan Yun memeluk tinjunya dan membungkuk, laporkan kembali kepada Tuan, apa yang dia katakan adalah benar. Ling Xia Tianzun berkata, kamu telah mengeluarkan formula pedang guntur gila secara ekstrim. Ini bukan kekuatan terkuatmu. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, bawahanku memenuhi syarat untuk angin dan guntur. Bawahanku tidak hanya mempraktikkan formula pedang angin dan guntur yang diberikan oleh Tuan Tianzun secara ekstrim, tetapi juga mempraktikkan formula palu dewa angin secara ekstrim. Bawahanku percaya bahwa kekuatan formula palu dewa angin lebih baik daripada formula pedang guntur gila. Mencium pidato itu, mata indah Ling Xia Tianzun menunjukkan warna terkejut, kamu bilang kamu juga telah mempraktikkan formula palu dewa angin secara ekstrim. Ya, Tuan Tianzun. Setelah Tan Yun menjawab, kata-kata berikutnya membuat Ling Xia Tianzun dan orang-orang yang hadir menimbulkan badai di hati mereka. Tetapi melihat Tan Yun berkata tidak sombong atau merendahkan, kembalilah ke Lord Tianzun. Setelah bawahan berlatih 2 latihan yang Anda berikan secara ekstrim, mereka telah menyadari 2 latihan gabungan. Selanjutnya, jika ada kesempatan, bawahan saya akan menunjukkannya kepada Anda, tolong beri saya beberapa saran. Setelah mendengarkan, Ling Xia Tianzun berkata sambil tersenyum, ya, Ben Tianzun menantikan penampilanmu selanjutnya. Setelah itu, Ling Xia Tianzun berpikir dalam hati, dia berkata bahwa dia mengintegrasikan formula pedang guntur gila dan formula palu dewa angin yang ganas, dan memperoleh metode keterampilan baru. Bagaimana ini mungkin? Jika dia benar-benar bisa melakukannya, seberapa kuat bakat dan pemahamannya? Ketika suara Ling Xia Tianzun terkejut, Raja Dewa dan pemilik rumah lainnya sudah terkejut. Setelah shock, kebanyakan orang tidak percaya Tan Yun bisa melakukannya. Pada saat ini, Yu Wensu dan Mu Zihua, yang memegang kipas lipat, sudah memulai duel. Mu Zi melukis sosok yang anggun. Menghadapi serangan Yu Wensu yang kuat dan ganas, dia memegang kipas lipat dan menghindar dari langit. Kipas lipat menari dengan cepat di udara untuk menggambar pemandangan gunung dan sungai yang menakjubkan. Pada saat berikutnya, peta gunung dan sungai penuh cahaya, seolah-olah hidup. Proyeksi gunung yang berisi kekuatan dewa dilepaskan dari peta gunung dan sungai dan berguling ke arah Yu Wensu. Yu Wensu memegang pedang ilahi ruang dan waktu. Sosoknya alami dan tidak terkendali. Ketika pergelangan tangannya berputar, kekuatan dewa ruang dan waktu dilepaskan, merobek langit dan menghancurkan proyeksi pegunungan. Dalam 1 jam berikutnya, lukisan Yu Wensu dan Mu Zi tidak dapat dipisahkan dan luar biasa. Namun, orang tidak dapat melihat mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Mu Xiandi, tunggu. Yu Wensu mundur di udara dan berdiri di udara. Mu Zihua memegang kipas lipat dan memutar tubuhnya di udara. Apa saran saudara Yuwen? Yu Wensu melihat ke langit dan berkata, sekarang matahari terbenam. Agar tidak membuang waktu semua orang, mari putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Mu Zihua berkata sambil tersenyum, ya, saya juga ingin mempelajari serangan terkuat saudara Yuwen dari seni pedang pemisah ruang waktu. Kakak yang baik, aku akan berurusan dengan saudara Yuwen dengan keterampilan melukis naga yang paling kuat. Oke, Yu Wensu terlihat sangat serius, maka kamu harus lebih berhati-hati. Mu Zihua tersenyum, saudara Yuwen, kamu juga harus berhati-hati. Saat berikutnya, senyum Mu Zi menghilang dan matanya menjadi tajam. Begitu tangan kanannya berbalik dan kipas lipat di tangannya menghilang, sebuah pena ajaib sepanjang 1 kaki keluar dari udara tipis. Berdengung. Dalam getaran keras kehampaan, kekuatan kuat para dewa kuno mengalir ke pena ajaib dari telapak tangan kanan lukisan Mu Zi. Kemudian, sosok lukisan Mu Zi berkedip dari udara kosong.
Dengan kedipan yang sangat cepat, kekuatan para dewa dan dewa kuno, berliku dan berliku, menyembur keluar dari pena ilahi. Ambil langit sebagai layar dan gambar dengan pena. Naga kuno muncul di langit. Dalam sekejap, kekuatan para dewa kuno yang dilepaskan oleh sikat ajaib Muzi mengembun dari udara kosong dan melukis 80.000 naga ilahi Zhang. Hanya naga yang tidak memiliki mata. Naga ilahi itu hidup, dan ledakan nyanyian naga bergema di seluruh dunia, mengejutkan. Muzi memutar pergelangan tangannya dan memegang pena ajaib untuk memisahkan ruang dari naga yang memancarkan kekuatan dewa kuno. Pada saat itu, sepasang pupil raksasa naga muncul dari mata, dan napas keras dan kuno yang menakuti Tan Yun pecah. Dengan nyanyian naga, naga itu meledak ke dalam kehampaan dan melahap Yuansu. Sangat kuat. Ketika Yuansu terkejut, seluruh orang menjadi bersemangat tinggi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, seni pedang pemisah waktu dan ruang, tebasan pedang ilahi waktu dan ruang gaya ke-11. Ada 12 gaya dalam seni pedang pemisah waktu dan ruang. Saat ini, Yuansu tidak dapat sepenuhnya memahami gaya ke-12. Karena itu, dia tidak berani menggunakannya pada saat ini, jangan sampai dia mengalahkan dirinya sendiri dan kalah dari Muzi Hua. Dalam hatinya, dia tidak bisa kalah. Saya harus menang. Hanya jika dia menang, dia bisa membunuh Tan Yun dan menjadi terkenal, dan bahkan menjadi menantu Ling Xia Tianzun. Boom! Ketika langit runtuh satu demi satu, kekuatan waktu dan ruang menyebar dari Yuansu, menelan kekosongan 100.000 kaki. Dalam radius 100.000 kaki, kekuatan Dewa Ruang dan Waktu terintegrasi dengan cepat, membentuk kekuatan Dewa Ruang dan Waktu. Pada saat kekuatan Dewa Ruang dan Waktu terbentuk, kekosongan ini seolah-olah waktu berhenti mengalir dan ruang membeku. Merengekkan. Di tengah angin yang menderu, sosok Yuansu bebas dan mudah. Dia menari dengan pedang di udara dan tiba-tiba menikam 80.000 naga kekuatan Dewa Kuno Zhang. Tiba-tiba, sekelompok pedang dengan hanya 100 kaki ditembakkan dari pedang ilahi, yang mengosongkan kekuatan ruang waktu dalam jarak 100.000 kaki dan terintegrasi ke dalam pedang. Boom! Nafas pedang Bai Zhang melonjak liar. Napas yang keras membuat Tan Yun merasakan tekanan besar. Menusuk. Pedang 100 kaki di kehampaan meledakkan kekosongan dan menusuk kepala naga besar itu. Boom! Bang bang! Ketika pedang Bai Zhang menikam naga, langit runtuh dan kekosongan gelap muncul, yang membuat Muzi takut. Namun, dibandingkan dengan naga ilahi, 100 pedang Zhang, yang sangat kecil, menghancurkan kepala naga, dan kemudian menghancurkan tubuh naga. Ketika 80.000 naga Zhang menghilang sepenuhnya, 100 pedang Zhang yang utuh tiba-tiba berhenti dan tergantung di depan Muzi.